Halo, jumpa lagi di A666. Kita masih lanjut membahas mengenai aplikasi e-kinerja ya. Kita akan membahas latihan dari video sebelumnya. Video sebelumnya sudah dibuat untuk rencana aksi dan kirim laporan bulanan ya, realisasi di Januari 2023 dari kepala kantor. Nah, bagaimana cara menilainya ya? Kita akan masuk lagi ke atasan langsungnya. Ya, captcha-nya ini kalau kelamaan pasti harus minta lagi ya. Kalau sudah masuk, ini login dari atasan langsungnya Pak Sumartono ya. Nah, di sini sebagai tim penilai atau atasan langsung yang akan menilai laporan bulanan, ini ada klik menu penilaian SKP. Ya, penilaian SKP. Nah, kemudian di sini pilih dulu Januari bulannya ya. Jadi di sini ada daftar pengajuan penilaian yang dari bawahan ya, dari bawahan atau dari stafnya. Klik Januari, nah akan muncul seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita lihat dulu di sini kenapa penilaian sesuai jabatan ya. Ini penilaian pengganti ya, penilaian pengganti karena kan Pak Hanif ini harusnya, kalau dari ini kepala kantor harusnya Pak Sesditjen ya. Nah, di sini kalau ini sesuai dengan jabatan itu karena atasan langsungnya langsung yang nggak ada delegasi ya. Karena kalau Pak Hanif ini sebagai pejabat pengganti ya, jadi misalkan nanti kepala bidang terus hasil harusnya dinilai oleh kepala kantor gitu, tapi yang menilai kepala bidang nanti pilih yang di penilaian pengganti. Nah, akan muncul seperti ini nih, Pak Sumartono sudah ada. Nih belum ada penilaian, maka harus diisikan ya input penilaiannya di sini. Nah, di sini RHK tadi kita lihat dari rencana aksinya, jumlah pelaksanaan di sini targetnya ada 20 ya. Kemudian klik dulu data dukungnya, dilihat sebagai atasan penilainya. Dokumen data dukungnya mana ya gitu kan, pasti kan bisa. Jadi kalian yang share tadi link Google Drive-nya bisa dibuka publik ya, di publik hanya yang melihat saja, hanya dilihat. Nah, anggap saja ini sudah dilihat ya. Kemudian feedbacknya, nah feedbacknya bisa dengan ini jempol 1 gitu, atau ditambahkan gitu, ditambahkan lanjutkan ya kan, lanjutkan, kemudian ditambah ini ya gitu. Nah, ini feedback ini bisa dilakukan oleh kepala kantor, atasan langsungnya ya. Kemudian di sini juga misalkan patroli di sini 1 kali di Pelabuhan Tegal realisasinya 1 ya kan. Oke, bagus. Kemudian tanpa ini ya. Kemudian ada kunjungan kapal ya, untuk ini bagus. Double 20 bagus. Nah, di sini menerbitkan surat keterangan masa layar ya. Ini target bulan ini 20, ternyata realisasi 30 ya, ternyata bagus. Ini jempolnya dikasih jempol 4 ya, boleh. Nah, bisa ditambahkan juga keterangan lainnya. Kemudian yang paling penting adalah rating hasil kinerja, hasil kerjanya. Nah, ini dari semuanya itu atasan langsung bisa menilai sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi ya. Kalau melihat dari capaiannya di atas ekspektasi ya, karena target-targetnya sudah melebihi dari bulanannya ya. Target bulan realisasinya sudah melebihi dari target ya. Kemudian jangan lupa di sini kalau di AP2KP kan untuk penilaian perilaku dilakukan di akhir tahun ya. Kalau di sini sudah bisa tahunan ini ya, setiap bulan setiap pengajuan langsung dinilai. Nah, di sini untuk penilaian perilaku berdasarkan pelayanan, kalau tadi lihat pelayanannya bagus ya karena dilayani semua dan di atas target juga realisasinya. Akuntabilitasnya seperti apa dibuat, kemudian ini dikasih feedbacknya, kita kasih jempol semuanya ya, dari harmonis, dari loyal gitu. Jadi ini tiap pegawai harus dinilai tiap atasannya. Nah, kemudian rating ya. Jadi rekapitulasi dari tadi jempol-jempol semua. Misalkan di sini sesuai ekspektasi boleh, atau di atas ekspektasi boleh, dan di sini predikatnya baik. Nah, tadi kan pelaporannya bulan ini ya, ini hari kerja. Bagaimana agar tunjangan kinerjanya masih ya sesuai dengan aturan tunjangan kinerja? Karena di sini
kita backdate, jadi kita buatkan untuk persetujuannya untuk di hari kerja ke-6 ya, maksimal hari kerja ke-6 ya. Di sini kita klik saja, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti di 8. Kemudian jumlah surat tugas tambahannya otomatis 2 ya, sudah diisikan oleh 2 di sini. Kemudian bisa disimpan atau direvisi. Nah, kalau sudah simpan saja, tidak ada revisinya, maka sudah berhasil disimpan. Nah, di sini hasil ratingnya di atas ekspektasi, perilakunya sesuai ekspektasi. Kalau misalkan mau diedit lagi penilaiannya bisa lagi di sini ya. Karena nggak ada lock seperti di AP2KP. Nah, nanti dilihat ya, hari kerjanya sudah hari kerja ke-6. Jadi sudah sesuai dengan hari kerja kalender ya. Kalendernya nanti ada di aplikasi SIK. Jadi tidak seperti AP2KP yang sesuai dengan kalender tanggal ya. Kalau ini hari kerja, benar-benar hari kerja. Kalau misalkan tanggal 1-2 itu ada libur nasional, maka akan disimpan di SIK juga hari libur ya. Jadi bukan hari kerja. Sudah otomatis seperti itu. Ya, gampang untuk menilainya, untuk mendapatkan nilai seperti ini. Jadi untuk menilai SKP bawahan ya, terutama untuk rencana aksi bulanan, seperti itu gampang sekali. Jadi nanti kalian bisa informasikan kepada atasan langsung kalian, atau kalian yang sebagai atasan langsung dari pegawainya bisa melakukan seperti ini. Gampang sekali. Oke? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah video. Kemudian jangan lupa subscribe dan share ke teman yang lain, karena kita akan lanjutkan lagi video-video mengenai aplikasi e-kinerja berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.